Oke, baik. Di sini partisipasi di 11 orang. Langsung saja, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat datang kepada para peserta, kepada para teman-teman eh, pada siang hari ini. Senang saya bisa bergabung di tengah-tengah kesibukan teman-teman, eh, menyempatkan waktu untuk bisa berbincang-bincang dengan kita di acara membedah CV yang menarik gitu, yang bisa membuat HRD itu kayaknya ini CV yang terbaik di antara kandidat-kandidat yang lain, begitu teman-teman. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Abdul Hamid Hairi. Pada siang hari ini saya selaku moderator yang akan memimpin diskusi pada siang hari ini, teman-teman. Oke, eh, oke teman-teman, mengingatkan eh, Mbak Putri atau Mbak Rida, tolong kirimin apa link daftar hadir di kolom chat sehingga bisa teman-teman isi sebagai bentuk partisipasi aja teman-teman. Oke, saya sedikit membicarakan tema pada siang hari ini ya, yaitu bagaimana membuat CV yang stand out ataupun menarik itu di mata HR itu seperti apa sih? Kita sebagai seorang job seeker ataupun mahasiswa, betapa pentingnya untuk memiliki CV yang menarik gitu. Bagaimana menuliskan summary yang menarik, kemudian bagaimana kita menuliskan background pendidikan yang menarik, skill, apalagi kita yang fresh graduate misalnya, ataupun seorang mahasiswa, ataupun mungkin sudah bekerja, cuman dia mau lebih mengaplikasikan hal lain gitu di CV-nya. Karena menurut saya setiap tahun ataupun setiap dia kelar bekerja atau kelar magang, CV akan terus diupdate. Makanya sangat penting sekali untuk mengetahui bagaimana tricks and tipsnya oleh yang akan dipaparkan oleh Mbak Dina mengenai bagaimana caranya membuat CV yang informatif tapi juga bisa stand out gitu di mata HR. Oke teman-teman, Eh, sebelum kita mulai pada sesi siang hari ini, saya sedikit akan membicarakan ataupun membacakan sedikit profil dari pembicara pada siang hari ini. Oke teman-teman. Pada siang hari ini pembicara yaitu adalah Mbak Dina Amalia, SPSI. Mungkin dari teman-teman magang dari Kesel ataupun teman-teman dari Kesel, manusia ini ataupun beliau ini selalu berseliweran di berbagai departemen untuk mengingatkan absensi lah, mengingatkan weekly report lah. Mungkin tidak asing lagi dengan beliau. Ini sangat kompeten sekali ya di bidang HR. eh, Jabatan beliau sekarang di Jakarta sebagai project leader, kemudian setelah itu pendidikan S1 psikologi di Universitas Mercubuana, Yogyakarta. Dia lulusan psikologi, tidak diragukan lagi teman-teman, dengan background pendidikan psikologi beliau akan bisa menggambarkan bagaimana sebuah teks itu bisa dibaca gitu bahwa ternyata kandidat ini bisa menarik gitu di mata HR atau bisa bergabung di perusahaan tersebut. Dia juga pernah beliau pernah juga membuat karya Lincoln atau bisa internship Gen Z. Kemudian beliau juga pernah menjadi presenter mengikuti call for paper jurnal pribadi Nero, Nerotism dengan Prof. Hastinasi Akademik. Dengan berbagai background pengalaman beliau dan beberapa akademis beliau, hal ini menjadi sebuah standar yang cukup baik ke materi pada siang hari ini ya. Akan kita kupas lagi hal-hal yang menarik di mata Eza. Oke teman-teman, pada siang hari ini kita sudah bergabung dengan Mbak Dina. Halo Mbak Dina, Ya, halo, selamat siang Mas Abdul. siang Mbak Dina, apa kabar Mbak Dina? Gila, baik. Halo teman-teman semuanya. Oke, Eh, sebelumnya terima kasih ya Mbak sudah menyempatkan hadir.
Dan pada sesi sharing session pada kali ini, eh, oh ya, buat teman-teman nanti siapkan pertanyaan. Buat teman-teman bisa melakukan chat, memberikan pertanyaan lewat chat. Akan saya bacakan di akhir sesi setelah pemateri eh, memaparkan materinya. Kemudian setelah itu, setelah sesi juga ada sesi games yang mungkin biasanya satu atau dua eh, pemenang. Pada kali ini kita akan ada 5 pemenang, teman-teman. Cukup menarik dan memberikan ilmu dan dapat hadiah juga. Oke, teman-teman. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan untuk Mbak Dina selaku pemateri untuk memaparkan materinya mengenai CV yang menarik atau stand out di mata HR. Untuk Mbak Dina dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih Mas Abdul mengizinkan waktunya untuk saya. Dan terima kasih teman-teman semua telah di sini untuk hadir di webinar pada hari ini. Dan hari ini kita akan sharing ya dan juga belajar bersama untuk mengembangkan diri kita dalam bidang yang lebih profesional. Ngomong-ngomong terkait CV, kalau di zaman dulu ya teman-teman CV itu kan kita beli tuh kayak dokumen yang ada di tempat fotokopian, kita tuliskan secara manual pakai pulpen ataupun kita menuliskan melalui pulpen langsung tuh di kertas kita tuliskan dari awal sampai akhir, terus kemudian dikirim di kantor pos dan juga atau di jasa pengiriman lainnya dan menunggu sampai sangat lama beberapa minggu biasanya. Dan untuk di era sekarang, di era yang serba digital ini, kita dengan mudah membuat CV baik itu menggunakan bantuan AI atau misalnya kita buat sendiri pakai Google Doc atau ataupun misalnya Microsoft Word atau misal berbagai website yang digunakan untuk pembuatan CV. Terus kemudian CV sendiri itu maksudnya apa sih? Seperti apa dokumen CV itu? Boleh di next. Ya, jadi CV itu merupakan sebuah dokumen yang berupa berbagai informasi tentang diri kita, seperti identitas kita, pengalaman kita, atau misal kita itu pendidikan terakhirnya apa, dan juga skill yang kita miliki, serta minat kita dalam bidang apa. Dan data tersebut digunakan untuk melamar suatu pekerjaan. Nah, data-data yang digunakan ini itu benar-benar harus ditunjukkan dengan minat yang benar-benar sungguh-sungguh, tetapi tidak menggunakan kalimat yang lebay atau misalnya terlalu berlebihan gitu. Dan juga menggunakan kalimat-kalimat yang terlalu umum gitu. Boleh di next dulu. Oke, terus sebetulnya CV itu sepenting apa sih di dalam proses rekrutmen sendiri? Jadi CV itu di sini saya jelaskan menjadi 5 poin. Yang pertama untuk perkenalan diri. Nah, perkenalan diri ini seperti apa? Perkenalan diri dalam CV itu bukan kayak saya merupakan orang yang gigih, saya orang yang bersemangat, itu bukan yang kayak gitu ya. Masih sebetulnya masih banyak tuh orang-orang yang mencantumkan di CV-nya dengan kalimat seperti itu. Tapi perkenalan diri sendiri itu berkaitan tentang minat kita itu dalam bidang pekerjaannya, terus kemudian pengalaman kita dan juga misalnya pendidikan kita dalam bidang apa atau berbagai hal lain yang benar-benar menggambarkan diri kita dalam suatu pekerjaan. Oke, terus yang kedua itu menonjolkan kualifikasi. Jadi setiap posisi ataupun setiap perusahaan pasti punya kualifikasi khusus atau budaya khusus yang memang harus kita cari nih kandidat-kandidat yang sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan. Nah, dari tadi gambaran yang kita paparkan dalam CV kita itu kita sesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Dan jika memang kualifikasinya ini sesuai, ini akan merujuk pada poin ketiga. Poin ketiga yaitu ada kesan pertama. Jadi kualifikasi yang sesuai dengan apa yang kita cantumkan di CV dan juga sesuai dengan bidang pekerjaan yang dilamar itu akan memberikan kesan yang baik. Kenapa? Karena apa yang kita sampaikan itu dalam bentuk kalimat yang baik, kalimat yang profesional, terus juga tidak bertele-tele dan juga menonjolkan poin-poin penting yang memang dibutuhkan oleh perusahaan. Terus yang keempat sebagai alat penyaringan. Jadi untuk alat penyaringan dalam proses rekrutmen, terutamanya ketika kita screening CV, itu ada dua. Jadi ada yang manual dan juga ada yang otomatis. Yang otomatis ini, jadi ada beberapa perusahaan itu menggunakan website ataupun memang
menggunakan sistem tertentu ya. Jadi langsung terpisah tuh CV yang sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan, baik itu berdasarkan suatu skill ataupun misalnya eh, suatu lokasi ataupun alamat yang dibutuhkan, atau misal memang membutuhkan suatu pengalaman tertentu, itu bisa disaring menggunakan sistem. Terus kemudian yang kedua menggunakan screening yang manual. Jadi screening manual ini dipilih langsung oleh HRD secara satu persatu. Kita baca CV-nya satu persatu, dan itu biasanya untuk penyaringan sendiri di HRD sendiri itu hanya berjalan selama berapa detik saja. Jadi tidak membutuhkan waktu lama dalam membaca satu CV itu. Jadi perlu diperhatikan ya bahwa kalimat yang kalian gunakan dalam CV itu diperlukan kalimat-kalimat yang benar-benar sesuai dengan bidang tersebut gitu agar menarik perhatian para rekrutmen. Terus yang kelima sebagai panduan wawancara. Jadi sebetulnya di CV itu menjadi patokan kalian nih ketika diwawancara, kira-kira pertanyaannya apa aja itu akan ditanyakan sesuai dengan CV yang kalian informasikan, kalian yang kalian gunakan. Nah, terutama ketika misalnya pertanyaan-pertanyaan teknis nih terkait dengan posisi yang kalian lamar. Misalnya kalian mampu menggunakan Microsoft Excel misalnya. Nah, tentu biasanya ada beberapa user atau interviewer itu akan ngetes kalian apakah benar kalian itu memenuhi skill itu atau tidak yang mereka harapkan sesuai dengan apa yang kalian tuliskan di CV. Oke, boleh di next dulu. Oke. Nah, ini ada kesalahan fatal dalam pembuatan CV, ada 5 poin. Yang pertama ada informasi yang tidak relevan. Terkadang juga masih ada beberapa kandidat yang sebetulnya mereka itu tidak memiliki pengalaman dalam suatu perusahaan atau suatu kelompok itu, tetapi ternyata disantumkan di situ, disampaikan seakan-akan dia itu pernah melakukan pengalaman tersebut, tetapi sebetulnya tidak pernah melakukan. Jadi bohong ya dalam CV-nya. Atau misalnya menyampaikan informasi yang misalnya dia itu sebetulnya tidak bisa Excel, tapi dia menyampaikan bahwa dia bisa Excel gitu. Jadi informasinya itu ada miss. Jadi takutnya ketika kalian akan dites nih tentang Excel, karena di CV kalian itu bisa tentang Excel. Nah itu ternyata kalian tidak bisa, itu akan miss. Atau biasanya kalau dari perusahaan di rekrutmen selanjutnya bisa saja kalian itu tidak terpanggil karena ketika seleksi yang pertama itu kalian tidak lolos dan melakukan kebohongan gitu. Yang kedua itu ada kesalahan ejaan dan tata bahasa. Jadi ada beberapa CV yang menggunakan tata bahasanya masih terlalu kaku atau misalnya terlalu apa ya, tidak bisa membedakan mana yang untuk kalimat dalam ranah profesional dan juga tidak profesional. Atau misalnya pengucapan ketika pengetikan bahasa Inggris menggunakan tata bahasa Inggris tentunya harus lebih diperhatikan ya. Itu bagaimana tulisannya atau misalnya penggunaan suatu sistem, biasanya ada beberapa sistem yang memang harus diketik nih penggunaannya tentang suatu singkatan sistemnya, kalian bisa. Nah, itu juga harus diperhatikan. Terus yang ketiga, penggunaan template yang berlebihan. Kalau CV yang beredaran di era saat ini biasanya baik di Jobstreet ataupun di via email atau misal di job portal lainnya itu masih banyak menggunakan template yang biasa atau ya yang penting asal jadi aja gitu. Pakai warna-warni ini itu atau misalnya misalnya menggunakan template yang bermacam-macam dan juga gambar yang bermacam-macam itu berlebihan ya. Dan sebetulnya kalau misalnya ada beberapa perusahaan yang menggunakan CV ATS itu tidak akan terdeteksi template-template yang akan kalian gunakan, malah akan mengurangi poin yang ada dalam CV kalian gitu. Terus yang keempat, informasi kontak yang tidak profesional. Nah, ini sering banget dialami oleh para HRD ketika kita sedang rekapan nama kalian dan juga nomor kalian atau email kalian, ternyata kontak yang kalian berikan itu tidak bisa dihubungi. Ini menyebabkan kalian mau menunggu satu abad pun itu tidak akan dihubungi karena dari informasi yang kalian sampaikan aja itu sudah salah. Terus kemudian membuat misalnya ada pertanyaan nih, kan misalnya nomornya nggak bisa pakai email.
Ya, belum tentu setiap perusahaan itu menggunakan dua cara ya. Ada yang pakai chat aja, ada yang pakai email aja atau pakai dua-duanya. Kan tidak semua HRD itu menggunakan sistem yang seperti itu atau perusahaan yang menggunakan sistem seperti itu. Kayak ya Rikestel sendiri atau Elbasya sendiri itu lebih prefer menggunakan chat karena lebih dianggap lebih cepat dan juga lebih efisien waktu gitu. Terus kemudian yang kelima ada link yang terlalu panjang dan juga beragam. Jadi ada misalnya nih kalian menggunakan CV dengan bentuk cetak, itu kalian menggunakan link yang terlalu panjang. Misalnya pakai link LinkedIn nih, pakai yang terlalu panjang itu kadang LinkedIn kan panjang banget. Atau misalnya portofolio kalian linknya terlalu panjang pasti pakai drive bla 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 gitu. Nah, itu perlu direvisi ya, teman-teman. Karena apa? Karena ya kalau HRD mau ngecek berarti kan harus ngetik tuh, harus ngetik terus kemudian cukup panjang linknya gitu dan itu akan memakan waktu yang banyak. Alangkah baiknya kalau kalian itu menggunakan link yang lebih singkat, misalnya menggunakan Bitly atau memang kalau media cetak itu menggunakan barcode gitu. Boleh di next? Nah, di sini ada dua jenis CV yang saya jelaskan. Jadi ada CV ETS, ada dan juga ada CV kreatif. Apa bedanya? Boleh di next dulu. Ya, CV ETS ini CV yang didesain khusus agar lolos dalam sistem ETS suatu perusahaan. Jadi CV ETS ini menggunakan kata kunci khusus ya yang dipindai atau yang memang diatur dalam suatu website. Nanti jadi ketika CV masuk hanya akan terdeteksi kata-kata kunci yang digunakan di dalam CV sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan. Nah, contohnya seperti ini yang di bawah. Ini kurang lebih ada 400 lamaran yang masuk. Jadi sudah terpisahkan mana yang cocok, mana yang tidak cocok. Nah, yang tidak cocok ini otomatis biasanya ada yang dilihat, ada yang nggak dilihat gitu. Tergantung dari sistemnya itu menggunakan sistem yang apa. Tapi untuk yang sistem yang satunya ini menggunakan yang lolos aja, yang kandidat ini 239 kandidat yang lolos itu akan dicek satu persatu dan itu juga perankingan ya, bisa perankingnya itu berdasarkan mana yang paling sesuai, mana yang paling tidak sesuai. Terus kemudian atau misalnya lamaran terlama atau lamaran terbaru atau berdasarkan jarak itu juga bisa. Jadi ini dilihat bahwa lumayan ya dari 400 kandidat ternyata yang lolos hanya 239 kandidat. Kalau ini menggunakan sistem yang ini ya, sistem yang masih otomatis. Tapi ada juga yang beberapa job portal itu menggunakan sistem yang masih manual. Jadi dari HRD akan ngecek satu persatu dari CV kalian. Oke, boleh di next. Ya, ini contoh salah satu CV ETS ya, terlihat lebih clean, tidak menggunakan berbagai macam bentuk yang aneh atau misal menggunakan suatu range atau bagian khusus di dalam suatu skill, misalnya skill untuk tuh TOEFL atau bahasa Inggrisnya pakai ada range-nya, biasanya warna biru, kuning, oranye gitu. Terus kemudian di bagian pengalaman juga dijelaskan dengan rapi, dengan informatif, bagian pendidikan dijelaskan dengan jelas dan juga minat dalam ringkasan dirinya juga sangat baik dijelaskannya. Oke, boleh di next. Ya, terus yang kedua ada CV kreatif. CV kreatif mungkin jadi CV kreatif ini menggunakan berbagai grafis, terus juga menggunakan berbagai warna dan juga tata letak yang dimainkan agar penampilannya itu menarik. Dan CV kreatif ini digunakan para pekerja bagian industri ya biasanya, bagian industri kreatif seperti desain grafis, periklanan ataupun seni dan juga ilustrator misalnya.
Nah, CV kreatif sebetulnya yang bertebaran di media sosial itu yang berwarna-warna. Yang berwarna-warni itu sebetulnya disebutnya CV kreatif, tapi maksud dari CV kreatif yang dimaksud itu bukan seperti itu. Boleh di next agar kita melihat contohnya. Ya, kalau di yang sebelah kiri kita lihat punya beberapa kandidat itu CV-CV yang masih sering bertebaran di portal kerja ya. Jadi CV-nya masih menggunakan berbagai elemen, masih menggunakan berbagai warna dan juga terkadang fotonya kurang profesional. Ada yang masih menggunakan foto selfie atau misal wajahnya tertutup dan juga menggunakan pakaian yang kurang rapi saat apa adanya gitu, tidak dipersiapkan untuk fotonya. Nah, terus kemudian untuk CV kreatif yang dimaksud itu seperti yang di sebelah kanan kita lihat bahwa desain yang dia gunakan dalam CV itu tidak bisa ditiru lah, tidak bisa ditiru oleh orang lain secara mendetail gitu. Karena ini merupakan karyanya sendiri, itu ini juga menggambarkan bahwa dia itu memiliki kemampuan yang baik dalam bidang ilustrasi, menunjukkan minatnya, menunjukkan bakatnya dalam bidang ilustrasi itu sudah sampai sejauh ini gitu. Ini cocok untuk pada bagian-bagian posisi ilustrator seperti desain grafis itu bisa menggunakan CV kreatif. Boleh di next? Terus kapan pakai CV ATS, kapan pakai CV kreatif. Jadi perlu kita ketahui bahwa budaya perusahaan itu budaya yang ada pada suatu instansi tertentu kah atau budayanya memang memiliki budaya yang formal atau casual gitu. Itu perlu diperhatikan kan. Jadi dari situ itu kita perlu riset kembali perusahaan yang akan kita lamar itu bergerak dalam bidang apa, budayanya seperti apa, kita harus lihat dulu apakah di startup atau di corporate ataupun misal di agensi lainnya. Itu. Kalau di CV ATS itu lebih banyak digunakan seperti untuk di kayak perusahaan BUMN, perusahaan Astra ataupun perusahaan lainnya atau memang posisi-posisi tertentu ya, misalnya posisi administratif, posisi yang memang bersifatnya formal atau bagian manajemen itu diharapkan menggunakan CV ATS atau misalnya kalian memang melamar bagian desain tapi ternyata perusahaannya itu bergerak dalam bidang yang formal itu lebih baik menggunakan CV ATS dan kemudian kalian letakkan portofolio kalian dalam CV ATS tersebut. Terus untuk CV kreatif kalau misal budaya perusahaannya misalnya itu adalah agensi kreatif ya, agensi kreatif kalian dan posisi yang dilamar adalah posisi untuk kreatif seperti desain, ilustrator dan bagian lainnya atau membutuhkan skill desain itu bisa menggunakan CV kreatif. Dan biasanya lamaran menggunakan CV kreatif ini menggunakan via email ataupun via chat perusahaan karena ini akan dicek secara manual, tidak dicek secara menggunakan sistem seperti BUMN ataupun perusahaan lainnya yang lebih formal. Kurang lebih seperti itu. Boleh di next. Terus kemudian struktur CV itu ada apa aja? Yang pertama itu ada informasi kontak, seperti informasi nama kalian, terus nomor, terus email kalian, dan juga alamat kalian itu ada di mana. Yang kedua ada ringkasan profesional atau deskripsi diri, terus pendidikan terakhir. Jadi pendidikan ini tidak dituliskan dari kalian TK sampai kalian kuliah, tetapi hanya pendidikan terakhir aja atau memang pendidikan-pendidikan yang relevan dengan pekerjaan yang kalian lamar. Terus yang keempat ada pengalaman atau proyek yang sesuai dengan posisi yang dilamar. Jadi satu CV ini tidak bisa digunakan dalam berbagai bidang, tetapi juga harus fokus dalam kalian itu melamar dalam bidang apa. Terus yang kelima ada sertifikasi dan penghargaan jika kalian memilikinya. Terus yang keenam ada keterampilan. Boleh di next. Oke, bisa kita lihat bagian atas. Mungkin operan dulu ya dari Mas Abdul biar dari saya yang share screen.
Oke, oke, terima kasih. Bentar ya, teman-teman. Ya, ya bisa kita lihat ya di bagian sini ada informasi kontak. Jadi di bagian informasi kontak di sini itu kalian menuliskan nama kalian secara lengkap. Kalau memang kalian sudah punya gelar, boleh dituliskan gelarnya. Misalnya adalah SPSI atau SPD ataupun sarjana lainnya dalam gelar lainnya. Terus di bawahnya bisa kalian tuliskan kontak kalian. Harap untuk kontaknya itu harus dicek ya, harus sesuai dan jangan sampai salah. Terus nama email kalian apa dituliskan di sini juga. Terus di sini ada bagian LinkedIn jika kalian memiliki, dan juga ketika bagian portofolionya menggunakan link, alangkah baiknya kalian itu menggunakan link yang pendek dan juga mudah diklik gitu. Atau misal mudah dikopas oleh para bagian rekrutmen. Atau misalnya bagian LinkedIn juga seperti itu ya. Jadi untuk LinkedIn bisa diklik ataupun memang bisa dikopas secara lebih leluasa. Terus yang kemudian bagian terakhir itu ada bagian alamat. Jadi misalnya kalau bagiannya ini adalah lamaran untuk di Indonesia ataupun internasional, itu bisa menggunakan lokasi kota kalian dan juga nama negara. Tapi kalau misalnya kalian di agensi ataupun misal di perusahaan yang lebih kecil, itu kalian bisa menuliskan dari nama daerah kalian terus di sini nama daerah provinsi. Misalnya kota Bekasi ininya adalah Jawa Barat. Jadi ada provinsinya. Terus yang kemudian ini di sini ada deskripsi diri. Di sini ada deskripsi diri yang menggambarkan di mana antara minat, pengalaman, dan hasil serta keahlian itu dirancang dalam satu paragraf, nantinya disambung-sambungkan antara minat sampai bagian keahlian itu disambungkan. Dan maksimal untuk bagian deskripsi dan minimal untuk bagian deskripsi diri ini sekitar antara 50 sampai 100 kata saja atau maksimal 150 kata. Terus untuk bagian pendidikan, yang kedua, bagian kedua itu kalian sebutkan nama sekolah kalian atau universitas, gelar atau jurusan kalian, nilai atau IPK kalian, dan juga mata kuliah yang relevan atau mata pelajaran yang relevan, atau misalnya kalian punya penghargaan di selama kalian kuliah atau misal selama kalian sekolah ya. Dan penghargaan ini nggak mesti dalam bentuk yang kayak kalian itu dirayakan. Bagian penghargaan ini bisa dalam misal kalian meraih mata kuliah tertinggi, atau misalnya pada bagian-bagian lain kalian itu meraih sebuah achievement atau sebuah reward dari apa yang kalian kerjakan selama sekolah. Dan di sini jangan lupa diletakkan tahun lulusnya aja. Atau misalnya kalau kalian masih kuliah nanti kalian mulainya itu tahun berapa, terus di sini di strip sampai sekarang gitu. Terus bagian pengalaman kerja itu dituliskan ada jabatan dan juga yang di bawahnya ada nama perusahaan. Terus di sampingnya kalian tuliskan bulan dan juga tahun mulainya kapan, bulan tahun selesainya kapan gitu. Terus kemudian pada bagian deskripsi pengalaman kalian itu kalian tidak hanya menjelaskan pada bagian tugas saja, tetapi pada bagian hasil juga. Jadi akan lebih menarik dan perusahaan juga akan mengukur bahwa kalian itu selama kerja itu sudah bisa menghasilkan ini nih, sudah punya prestasi ini nih dalam perusahaan gitu. Jadi prestasi itu tidak hanya berbentuk kayak suatu penghargaan, tetapi suatu target kalian itu dapat tercapai dengan baik dalam suatu perusahaan gitu. Terus pada bagian pengalaman organisasi juga sama, mirip dengan pengalaman kerja ya. Jadi bagian pengalaman kurang lebih gambarannya akan seperti ini gitu. Terus bagian skill, perlu kalian ketahui bahwa skill itu ada beberapa macam ya. Ada hard skill, soft skill, sampai software.
Nah, hard skill ini berkaitan dengan kemampuan untuk kemampuan-kemampuan yang dapat dilihat, dapat diukur gitu, dapat kita tes gitu. Terus seperti bagian program, bagian desain grafis, atau misal editing video itu bagian hard skill. Tapi kalau bagian soft skill itu lebih kepada bagian-bagian internal, jadi seperti komunikasi, kerja sama tim yang bisa kita lihat dari misal penilaian kinerja kita atau penilaian kita selama magang itu seperti apa. Terus bagian software skill itu berkaitan dengan alat apa saja yang dapat kita gunakan, misalnya seperti Microsoft Office, Adobe Photoshop, ataupun misal skill-skill lainnya gitu. Jadi bisa dilihat ya di sini kalau bagian skill itu tidak perlu pakai range yang bagian khusus warna-warni, misalnya bagian desain saya segini, bagian Microsoft Office saya hanya segini, misalnya itu nggak perlu ada bagian itu. Terus kemudian untuk contohnya, nah ini saya punya contoh ketika CV-nya ini memiliki pendidikan dan juga pengalamannya sesuai. Dilihatnya dari apa? Jadi bisa dilihat nih di sini kita lihat bagian deskripsi dulu. Ini misalnya sudah ada namanya, sudah ada berbagai kontaknya, sudah lengkap ya. Terus di sini bagiannya kalian seperti tadi terkait dengan minat dan juga keahlian. Kalian sampaikan kalian itu keahliannya dalam bidang apa. Tapi ini sebelum kalian membuat CV itu harus pastikan dulu nih posisinya itu bergerak dalam bidang apa. Nah, baru dari itu kita sesuaikan bagian CV-nya, mulai dari keahlian kita, misalnya keahlian merancang dan juga menjalankan kampanye di media sosial. Ini misalnya untuk posisi bagian admin sosmed atau misal sebagai konten kreator ya, melamarnya atau bagian-bagian sosial media. Terus kemudian dari keahlian tersebut itu kalian di mana nih prestasinya, misalnya meningkatkan sebesar 50% dalam media apa, misalnya Instagram atau misalnya TikTok dan lain-lainnya. Dan kalian sebutkan dari pengalaman tersebut kalian mendapatkan skill apa. Oh, ternyata tentang pemahaman optimasi dan juga riset di sosial media gitu. Jadi benar-benar kalian itu menunjukkan minat kalian di sini. Terus yang kedua ini pendidikan. Pendidikan dan pengalaman ini sebetulnya bisa terbalik ya. Karena ini pengalaman dan juga pendidikannya sesuai dengan posisi yang dilamar. Jadi alangkah baiknya kalian itu menuliskan pendidikannya terlebih dahulu. Nah, ini kan si nama ini misalnya itu merupakan sarjana ilmu komunikasi dari Universitas Indonesia. Nah, sarjana ilmu komunikasi tentunya masih berkaitan dengan media kampanye dan lain-lain itu pasti terbahas dalam ilmu-ilmu komunikasi. Dan kemudian pada bagian pendidikan kalian sebutkan IPK-nya berapa, mata kuliah yang relevan tentang media sosial itu tentang apa. Misalnya tentang komunikasi digital, komunikasi massa ataupun pengantar komunikasi misalnya. Dan misalnya bagian penghargaan ini sebagai contoh, dia itu pernah meraih nilai tertinggi dalam mata kuliah komunikasi digital misalnya, atau menjadi mahasiswa berprestasi dalam Universitas Indonesia, atau misal penerima beasiswa, misalnya beasiswa tentang apa, misal beasiswa berprestasi ya di sini. Itu bisa disebutkan di bagian penghargaan. Terus juga pengalaman kerja. Ada pengalaman kerja. Jadi untuk pengalaman kerja karena ini melamarnya sebagai admin sosial media atau bagian sosial media lainnya, itu kalian hanya menyebutkan pengalaman pekerjaan atau pengalaman magang yang sesuai dengan posisi tersebut. Walaupun sebetulnya kalian itu punya pengalaman dalam bidang lainnya, misalnya dalam bidang administrasi atau misalnya dalam ilmu lainnya gitu, ilmu pemerintah dan lain-lain itu nggak perlu disebutkan pengalamannya. Jadi kalian lebih berfokus pada pengalaman-pengalaman yang sesuai atau yang relevan dengan posisi yang kalian lamar. Di sini dituliskan bahwa dia ini memiliki pengalaman magang sebagai admin sosial media di Derry Castle pada bulan Januari sampai bulan Maret. Karena ini tahunnya di tahun yang sama, jadi hanya menuliskan bulannya itu kapan.
tahun 2024 ini misalnya. Nah, di sini dapat dilihat ya, dia itu tidak hanya menyebutkan mengelola dan meningkatkan jumlah pengikut misalnya. Kan biasanya ada tuh dalam CV itu hanya menyebutkan tugas-tugas intinya saja, tetapi lupa untuk menyampaikan hasilnya itu seperti apa. Jadi, tugas yang kalian kerjakan itu kalian sampaikan, terus kemudian kalian sampaikan juga hasil dari performa kerja kalian itu seberapa besar. Misalnya di sini adalah peningkatan 25% selama masa tugas atau meningkatkan jangkauan sosial media sebesar 70% selama magang, berarti 3 bulan biasanya ya, dan menghasilkan peningkatan interaksi dan juga keterlibatan pengguna. Ada juga misalnya satu lagi menangani platform media sosial. Jadi kalau media sosial itu kan banyak, itu kalian sebutkan yang kalian pegang itu apa gitu. Nah, perlu diperhatikan juga ya pada bagian dari atas sampai bawah itu rata, tidak ada yang panjang pendeknya. Ini memang karena pengaturan dari Microsoft Word-nya gitu. Atau misalnya pernah freelance nih jadi konten kreator. Jadi tidak hanya menyebutkan meningkatkan view misalnya atau membuat konten aja, tapi kalian juga menyebutkan hasilnya seperti apa, konten yang dibuat itu apa, dan peningkatannya itu berapa misalnya. Jadi ada hasilnya nih dari setiap apa yang kalian kerjakan. Terus kemudian kalau misalnya hanya ada beberapa hasil di bagian tugas gimana? Ya kalian sebutkan saja yang bagian tugas yang kalian kerjakan itu salah satunya itu yang menghasilkan gitu. Menghasilkan pengaruh yang signifikan kepada perusahaan. Jadi nggak harus semuanya ada hasilnya, jadi boleh tuh salah satu dari tugas-tugas yang kalian kerjakan itu. Terus pengalaman organisasi juga sama. Pada pengalaman organisasi tidak hanya menyebutkan tugas utamanya saja, tetapi menyebutkan hasil kinerjanya atau proyeknya itu menghasilkan apa. Jadi ada tugas, ada hasil, ada tugas, ada hasil gitu. Terus ini bisa dilihat bagian keterampilan itu tidak di list pakai bagan, tapi ini hanya menggunakan tanda koma aja. Terus kalau misalnya pakai tanda yang titik berurutan seperti ini misalnya, itu apakah boleh? Ya, kalau pakai tanda kayak gitu masih boleh ya teman-teman, karena di sini juga pada bagian pengalaman masih menggunakan tanda seperti itu. Ini tidak apa-apa, malah ini juga menunjukkan kerapihan dalam suatu CV. Oke, boleh kita next. Nah, ini ada CV ketika pengalaman dan juga pendidikan itu tidak sesuai dengan posisi yang kalian lamar. Misalnya ini ada orang lulusan dari hubungan internasional tetapi memiliki ketertarikan dalam bidang bisnis. Nah, tapi dalam pengalaman dia selama dia itu menjalankan kuliah ataupun misal kan menjalankan dalam pengalaman sebelumnya itu dia punya pengalaman dalam bidang bisnis nih. Dia itu tuangkan dalam bagian deskripsi, menyampaikan ketertarikannya seperti sama ya seperti tadi, menyampaikan minatnya, pengalamannya, atau misalnya wawasannya terkait apa dan juga dari pengalaman tersebut mendapatkan skill yang seperti apa. Nah, ini bisa dilihat ada pendidikan kewirausahaan, dia itu lebih mencantumkan pada dia itu pernah melakukan pendidikan kewirausahaan. Nah, ini contoh pengalaman kerjanya, ternyata dia malah pernah magang mungkin ini ya sebagai admin sales di Dairy Castle misalnya, tapi ternyata dia dari hubungan internasional. Ya, dia juga menuliskan di sini ada tugas, ada hasilnya. Terus dia juga pernah mengikuti program kreativitas mahasiswa pada bidang kewirausahaan. Dia juga sampaikan gitu. Jadi pengalaman itu tidak harus dalam bentuk magang ya, ataupun dalam bentuk organisasi, tetapi juga bisa dalam bentuk suatu project ataupun suatu tugas yang disampaikan oleh dosen kalian gitu. Terus perlu diperhatikan kalau yang tadi itu pendidikannya dulu, kalau di sini malah pengalamannya dulu. Bedanya apa ya? Itu tadi karena si jurusan pendidikannya ini kurang sesuai dengan apa yang dilamar. Jadi alangkah lebih baiknya yaitu menyampaikan pengalamannya kerja dulu karena lebih sesuai dibandingkan dengan bidang pendidikan yang dia miliki gitu, teman-teman. Oke. Kalau bagian organisasi juga sama,
Bagian keterampilan juga perlu diperhatikan bahwa semua keterampilan itu juga perlu disesuaikan dengan posisi yang dilamar gitu. Jadi misalnya kalian melamarnya dalam bidang bisnis ya bagian-bagian skillnya dalam bidang bisnis, atau misalnya kalian melamarnya tadi sebagai sosmed atau bagian kreatif lainnya ya kalian cantumkannya skill-skill dalam bidang kreatif gitu atau bagian sosial media. Nah, misalnya kalau kalian mencantumkan kalian memiliki ketertarikan dalam bidang bisnis, terus tapi kalian malah mencantumkan adanya editing, video editing misalnya, ataupun misal terkait dengan desain, itu jadi kurang sesuai, malah itu akan menurunkan nilai dari CV kalian gitu. Nah, terus kalau nggak punya pengalaman nih, tidak punya pengalaman kerja atau punya pengalaman magang, itu gimana? Nah, ini saya punya dua versi. Yang pertama untuk versi yang sedang kuliah atau misal sedang lulusan SMK. Kalau yang lagi kuliah, ini tentang dia itu menyampaikan di sini menggunakan project ataupun tugas dari kuliah tersebut. Jadi ini misalnya bagian akuntansi ingin melamar pada bagian akuntansi ingin melamar pada bagian finance atau bagian administrasi keuangan. Terus bagian SMK juga sama, ingin melamar pada posisi tersebut. Nah, CV-nya gimana? CV-nya misal seperti ini. Untuk yang bagian kuliah, itu dia mencantumkan bagian proyeknya itu tentang apa, dia mengerjakan apa selama kuliah. Pasti setiap kalian kuliah nih pasti ada tuh project-project dari dosen, dan itu pasti banyak ya, nggak cuma satu, itu bisa digunakan dalam bagian pengalaman. Nah, terus kemudian atau misalnya punyanya pengalaman dalam bidang sekretaris, itu boleh dicantumkan karena masih berkaitan dengan bidang-bidang administrasi gitu. Nah, di sini dijelaskan bahwa ketika dia mengerjakan proyek itu tentang audit, tentang perpajakan gitu. Walaupun ini jatuhnya bukan kayak magang ya, magang di kayak di perusahaan. Jadi lebih kayak biasanya study case dari dosen, itu nggak apa-apa karena itu juga kita perlu riset ya ketika kita mengerjakan proyek. Itu juga suatu pengalaman kita membuat pastinya tentang oh faktur itu bentuknya seperti apa, itu kan jadi kita itu ngelihat oh faktur bentuknya seperti itu, kita buatlah contoh fakturnya, kita presentasikan versi dari project yang kita lakukan, kita kerjakan. Oke, ini juga sama. Nah, tadi kan saya menyebutkan bahwa jangan menggunakan link terlalu panjang. Kalau versi yang tadi itu versi menggunakan link aja, link pendek di bagian atas, di bagian atas ini ya tadi. Kalau di sini itu bisa menggunakan pakai barcode. Dan ini penggunaan barcode ini ketika kalian itu menggunakan media cetak. Ketika menggunakan media cetak, itu lebih baik kalian itu menggunakan barcode dan juga ditambahkan dengan link singkat kalian. Ya, ini bagian SMK juga sama, ternyata punya pengalaman dalam bidang PKL, kurang lebihnya sama seperti ini, atau pengalaman dalam bidang bendahara umum. Kurang lebihnya contoh skill yang dituliskan seperti ini. Oke, terus di era sekarang kan banyak ya membuat CV itu gampang untuk dibuat. Itu bisa menggunakan beberapa aplikasi seperti Surat Plus, kayak Resume, ada atau Kinobi dan juga Resi. Kurang lebihnya seperti ini ya. Kalau dari saya menyarankan dari Surat Plus karena untuk di Surat Plus itu kalian bisa Surat Plus dan juga Resi karena sudah ada parafrase khusus dari AI-nya dan juga bisa berlangganan dengan biaya yang lebih murah. Oke, baik, terima kasih. Mungkin sekian untuk materi dari saya. Saya kembalikan lagi kepada Mas Abdul. Oke, terima kasih Mbak Dina atas paparan materinya. Sangat menarik sekali ya atas apa yang tadi dibicarakan. Membuka wawasan kita, saya mungkin dan teman-teman yang hadir pada siang hari ini. Tadi juga Mbak Dina memberikan contoh berbagai macam CV ya. Ternyata CV itu eh, sesuatu yang harus masuk apa harus sesuai dengan apa yang dibutuhkan gitu. Ada yang CV sesuai dengan jurusan, kemudian ada CV yang misalnya kasusnya
orang ini tidak sesuai jurusan, terus bagaimana cara menangani hal tersebut. Kemudian bagaimana cara penulisan job deskripsi yang harus menggunakan goals-goals yang telah dicapai ketika di masa lalu. Oke, terima kasih sebelumnya Mbak Dina. Buat teman-teman, apakah ada pertanyaan untuk materi pada siang hari ini, ataupun teman-teman mau sharing gitu permasalahan-permasalahan mengenai CV? Dipersilakan teman-teman. Oke, di sini ada Mas Wildan present. Boleh Mas Wildan, silakan open mic. Oke, selamat siang Kak Dina dan juga Ibu Arin dan teman-teman semuanya. Di sini aku izin bertanya, ada dua pertanyaan sih Kak Dina. Jadi untuk yang pertama itu di bagian CV kan ada di bagian pengalaman kerja itu kan ini ya, ada sebutan eh, pernah berpengalaman magang atau kerja di mana gitu di company mana. Nah, di bagian pengalaman kerja itu apakah perlu menjelaskan deskripsinya tentang perusahaan tersebut, kayak perusahaan tersebut itu berfokus di bidang apa gitu, atau cukup langsung mendeskripsikan job desk dan pencapaian yang telah dicapai aja gitu. Lalu untuk yang kedua itu seberapa panjangnya itu CV yang ideal, kayak misal kan ada dari beberapa kandidat menggunakan 3 halaman gitu karena experience dia itu banyak. Terus ada juga yang cuman hanya satu satu halaman karena mungkin minimnya pengalaman. Nah, sebaiknya itu CV-nya itu berapa halaman kalau di mata HR, dan apakah ada aturan yang mengenai jumlah halaman dari HR sendiri? Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Wildan atas pertanyaannya. Gimana Mbak Dina? Apakah saya tampung dulu pertanyaannya atau langsung dijawab? Saya langsung jawab ya. Boleh, silakan Mbak Dina. Oke, terima kasih Wildan untuk pertanyaannya, bagus. Jadi untuk beberapa ya kita temui di CV itu ada yang pakai nama perusahaan, ada yang tidak. Sebetulnya ini preference dari kalian masing-masing ya. Boleh kalian itu menjelaskan perusahaannya dalam bidang apa, tetapi biasanya ini untuk perusahaan-perusahaan yang tingkatannya itu sudah nasional atau multinasional, atau misalnya dalam bidang-bidang pekerjaan yang kalian itu lamar di luar negeri nih. Kalau di luar negeri kan biasanya kita susah ya ngaksesnya. Nah, itu boleh dijelaskan kalian itu bergerak dalam bidang apa perusahaannya nanti, tetapi perlu diperhatikan bahwa yang kalian jelaskan itu tidak terlalu panjang. Jadi bisa secara singkat aja dalam bidangnya apa. Terus kemudian yang kedua, apa untuk masa berapa panjang CV itu ini tergantung dari kondisinya ya. Jadi misalnya kalian itu baru mau melamar magang pertama kali, kalian itu lebih baik memiliki CV cukup satu saja, satu lembar saja itu sebetulnya sudah cukup, jadi tidak terlalu panjang. Nah, terus kemudian kalau udah punya pengalaman nih, atau misalnya kalian fresh graduate, itu boleh kalian itu memiliki CV itu maksimal maksimal itu 2 halaman aja. Terus kalau misalnya lebih dari 2 halaman gimana? Biasanya untuk lebih dari 2 halaman itu adalah profesi-profesi yang memang sudah memiliki pengalaman kerja itu lebih dari 5 tahun, atau misalnya profesi-profesi khusus kepada jenjang-jenjang yang tinggi nih, kepala bagian atau supervisor, atau misalnya bagian direksi atau bagian pengajar, misalnya dosen ya, dosen atau doktoral, profesor itu bisa menggunakan lebih dari tiga halaman itu gitu. Kurang lebihnya seperti itu. Wildan, apakah dapat dipahami? Oke, terima kasih Kak Dina. Oke, terima kasih Mas Wildan dan Mbak Dina atas jawabannya. Oke, teman-teman yang lain atau apakah ada pertanyaan? Oke, dari Mbak Indah Dwi, dipersilakan. Oke, selamat sore Mbak Dina. Terima kasih atas pemaparan CV-nya. Mau izin tanya, kan kadang fresh graduate ini tuh benar-benar belum punya pengalaman ya Mbak. Ada yang belum punya pengalaman kerja, ada yang belum punya pengalaman organisasi. Contohnya aja kayak, misalkan saya nih mahasiswanya nih kupu-kupu nih Mbak, cuman kuliah pulang kan. Sedangkan nggak aktif di pengalaman organisasi maupun pengalaman magang.
Nah, kira-kira untuk di CV itu selain kita nulis hasil tugas di mata kuliah kita bisa nggak sih nyantumin yang mungkin kayak kursus-kursus, entah misalkan kayak HRD, kita kayak ngikutin kelas kursus HRD gitu. Terus kira-kira untuk kesempatan diterimanya itu lebih besar atau enggak, Mbak? Terima kasih, Mbak Dina. Terima kasih Mbak Indah. Silakan Mbak Dina untuk langsung menjawab. Ya, oke. Terima kasih Mbak Indah atas pertanyaannya. Oke, jadi misalnya nih kalian ini mahasiswanya kupu-kupu, kuliah pulang aja. Nah, itu seperti yang tadi dijelaskan ya. Jadi pengalaman itu tidak harus berupa suatu kayak kita mengikuti suatu perusahaan atau misalnya menjadi asisten dosen itu juga kesempatan yang besar juga ya ketika kita menjadi asisten dosen itu tidak perlu pengalaman-pengalaman yang harus wow gitu. Tetapi pengalaman yang dimaksud di sini itu lebih pengalaman kepada makna dari setiap tugas nih, tugas selama kuliah itu kalian pastinya ada project, pasti ada project nih, setiap kuliah itu pasti ada project, tidak mungkin tidak ada project. Dan itu bisa tuh dicantumkan dalam CV, kalian deskripsikan dengan benar, atau misal kalian benar-benar nggak ingat lah projectnya itu tentang apa bla bla bla. Nah, salah satu caranya kalian itu mengikuti kursus terlebih dahulu, mengikuti kursus, mengikuti sertifikasi misalnya, yang dimana kalian itu diharapkan nanti dapat kemampuan, punya skill yang sesuai, atau misal pemahaman lebih lanjut dalam suatu bidang. Karena apa? Karena dalam suatu pekerjaan itu kan misalnya kalian digunakan untuk melamar pekerjaan, misalnya pada bagian HRD misalnya ya, itu kan suatu hal yang profesional atau bagian-bagian manajemen. Dan perlu kalian ketahui lagi bahwa ketika kalian melamar pekerjaan itu bukan lagi suatu tempat belajar begitu aja kalian diajarin dari nol banget terus nanti kalian bisa, itu nggak kayak gitu. Tetapi benar-benar kalian itu sudah memiliki dasar ilmunya, sudah memiliki pemahamannya lebih luas dan juga misalnya teknikalnya seperti apa. Nah, itu sudah kalian miliki gitu dalam diri kalian. Terus seberapa besar kelolosannya. Jadi itu ini juga dipengaruhi oleh beberapa hal ya. Dipengaruhi oleh beberapa hal. Misalnya ketika kalian itu sudah benar nih dalam mencantumkan pengalaman kalian, misalnya sertifikasi tadi atau misal mengikuti webinar, seminar dan juga pelatihan lainnya dalam CV tersebut, kalian lolos di tahap screening. Di tahap screening ini itu biasanya kalau masuk tahap screening ini kan kita saring lagi nih apakah kalian akan diundang dalam sesi interview atau tidak, atau misalnya ketika kalian memang sudah lolos dalam seleksi interview itu kan dicek lagi apakah komunikasi kalian itu oke, ataukah apa yang kalian cantumkan di CV itu benar-benar nyata adanya sesuai dengan apa yang kalian sampaikan, itu benar-benar ternilai ya. Apalagi ketika interview HRD atau interview awal itu akan benar-benar dicek komunikasi, terus juga budaya kalian seperti apa, terus kemudian kepribadian kalian seperti apa, atau misal background checking nih, apakah benar kalian sebelumnya pernah mengikuti sertifikasi ini, itu dicek tuh biasanya untuk nomor-nomor sertifikatnya. Jadi lolos dan tidaknya itu dipengaruhi oleh beberapa proses juga. Seperti itu mungkin Mbak Indah. Apakah dapat dipahami? Baik, Mbak. Sudah paham. Terima kasih, Mbak Dina. Oke, terima kasih Mbak Indah atas pertanyaannya dan jawabannya oleh Mbak Dina. Cukup kompleks juga ya Mbak. Kalau misalnya indikator kita bisa lolos atau enggak gitu banyak poin-poin kayak hal-hal yang kayak interview mungkin komunikasi menjadi nilai juga untuk bisa lolos di salah satu perusahaan. Iya, Terima kasih, sangat menarik pertanyaannya. Oke, buat teman-teman yang lain, apakah ada pertanyaan lagi? silahkan. Dipersilakan. Oke, Boleh di kolom saya chat ya kalau yang malu-malu. dipersilakan kalau memang malu dan terkendala dengan mikrofon, bisa menggunakan fitur kolom chat. Mungkin sambil nunggu pertanyaan selanjutnya, Mbak. Saya ada pertanyaan tadi sangat menarik juga ya. Pertanyaan saya ini, Mbak.
boleh nggak sih masang foto gitu, misalnya orangnya saya good looking nih kayaknya, saya bisa nih kayaknya buat masuk perusahaan ini gitu, saya masang foto. Kalau di CV ATS Magnet apakah mempengaruhi pencarian search engine-nya gitu Kak? Terima kasih. Oke, baik. Untuk di CV ATS, kan kalau misalnya saya bicara kalau ini bergerak dalam bidang perusahaan yang biasa ya, bukan perusahaan yang seperti BUMN atau Astra gitu. Jadi kalau di perusahaan biasa itu biasanya tetap akan sebetulnya yang foto itu sebenarnya tidak terdeteksi. Sebetulnya kalau bagian-bagian kayak foto ataupun bagian lainnya itu tidak terdeteksi, tetapi jika kalian itu melamar pada posisi-posisi yang membutuhkan penampilan menarik, misalnya ada perusahaan yang masih menampilkan seperti itu, penampilan menarik, atau misalnya kalian melamar sebagai pramugari, atau misalnya melamar sebagai konten kreator, atau misal sebagai model, itu alangkah baiknya kalian itu mencantumkan foto kalian di CV tersebut. Jadi tergantung nih kalian itu melamar di posisi apa. Sepenting apa pakai foto atau enggak ya tergantung kalian juga melamar di posisi apa. Tapi kalau mempengaruhi atau tidak sebetulnya untuk bagian-bagian kayak foto itu tidak terdeteksi ya atau elemen-elemen yang di luar dari tulisan itu tidak terdeteksi karena misalnya kayak sistem di saya sebutkan lah di Jobstreet Express itu kita kan ketika memasang suatu pekerjaan itu kan ditanya nih dari job street express-nya kualifikasinya apa atau misalnya jaraknya berapa terus range gajinya atau misalnya terkait dengan skill yang dibutuhkan apa aja berarti yang terdeteksi itu tulisan-tulisan yang ada di job street para pelamar baik itu di ini ya kan kalau kalian ngelamar nih kalian ngisi biodata di Jobstreet atau laman pekerjaan lainnya kan ditanyain kayak gitu juga itu disesuaikan dari informasi yang kalian cantumkan itu jadi tidak hanya foto atau misalnya beberapa Jobstreet juga apakah foto foto ada kandidat yang pakai foto dan tidaknya tetap diterima itu juga pilihan dari perusahaan diterimanya atau tidak itu bisa diatur dalam sistem beberapa Jobstreet yang beberapa lowongan pekerjaan atau beberapa platform kerja itu bisa diatur juga. Jadi kembali lagi tergantung dari perusahaannya itu memilih dan juga menggunakan aplikasi yang seperti apa gitu. Oke Mbak Dina. Terima kasih atas jawabannya. Berarti tergantung apa? Tergantung si perusahaannya gitu ya dan kebutuhannya seperti apa mungkin. Tadi yang pramugari mungkin harus pasang foto dan sebagainya. Oke Mbak. Ini ada pertanyaan nih Mbak di kolom chat dari Kak Ola. Kak, aku izin mau bertanya. Misalnya ada orang dengan pengalaman kerja yang cukup banyak, tapi dengan waktu yang sebentar-sebentar aja. Butuh loncat gitu ya, yang segitu. Misalnya di perusahaan ini cuma 6 bulan, perusahaan lain 6 bulan, dan di perusahaan lain lagi 1 tahun. Nah, itu sebenarnya jadi nilai plus atau justru mengurangi nilai CV kita, Mbak. Nah, karena seperti banyak orang-orang tersebut sebagai butuh loncat. Oke, Mbak Dina apakah langsung menjawab pertanyaan dari Kak Ola ini? Oke, ya. Oke, silakan, Mbak. Terima kasih Mbak Ola. Jadi ini akan ditanyakan ya ketika interview. Kalau memang dari pengalamannya itu sesuai, itu biasanya dari misalnya kayak saya itu tetap memanggil. Nah, terus tetapi itu akan dicek ketika interview. Kita akan menanyakan loh, loh ini kamu ada beberapa pengalaman tetapi kok sebentar-sebentar itu kenapa? Pasti akan ditanyakan tuh. Nah, kamu juga harus tahu nih jawaban. Kamu harus memastikan jawabannya itu benar-benar nyata adanya. Apakah memang kamu itu di perusahaan sebelumnya hanya magang aja, magang biasanya masih 6 bulan ya, atau memang kontraknya cuma 6 bulan, atau memang kamu ada suatu masalah dalam suatu perusahaan gitu. Kalau misalnya di notice atau enggak, ya itu tadi tergantung kamu itu posisinya di apa nih jawabannya. Apakah memang kontrak atau memang kamu itu magang atau memang dalam posisi lainnya gitu. Terus kalau jadi nilai plus atau enggaknya, sebetulnya kalau jadi nilai plus atau enggaknya, misalnya kalau perusahaannya ini membutuhkan minimal pengalamannya adalah 2 tahun misalnya, itu biasanya akan di notice ya kayak apa kalau pengalamannya 2 tahun itu bukan
nggak mesti itu pengalamannya itu kayak 6 bulan tambah 6 bulan, itu nggak mesti, tapi benar-benar ada suatu perusahaan yang kamu itu menetap nih 1 tahun kebelakangan itu ada di mana gitu. Tapi kalau misalnya posisinya masih kontrak untuk eh, 1 tahun aja, bersedia kontrak 1 tahun aja, itu nggak mengurangi nilai dari apa yang kamu sampaikan dalam CV. Seperti itu mungkin. Oke, gimana Mbak Ola? Apakah sudah menjawab atau ada pertanyaan follow up? Oke, cukup. Terima kasih. Terima kasih Mbak Ola. Oke Mbak Dina, kita lanjut dengan pertanyaan selanjutnya ya. Dari Kak Junfar. Saya kan punya pengalaman soal membuat website katanya. Nah, dan beberapa website itu temporal dan tidak selamanya dipublish. Terus gimana menampilkan dalam CV? Jadi si websitenya itu ada jangka waktunya gitu, Mbak. Gimana tuh, Hmm, Mbak, ada mendeskripsikan masa dengan baik di CV? Oke, ada masa silakan. kadaluarsanya ya kalau website seperti domain dan lain-lain gitu. Oke. Kalau kita lihat di media sosial sekarang yang namanya melamar pekerjaan itu kan tidak hanya tentang CV ya, tidak hanya tidak hanya tentang CV saja memberikan informasi, tetapi juga kita ada portofolio. Ketika kita membuat website itu mungkin nanti ya di pengalaman selanjutnya nih dari Mas Zufar itu punya pengalaman lainnya, di pengalaman selanjutnya itu tentang pembuatan website, alangkah baiknya itu dipublikasikan, maaf, didokumentasikan misalnya di foto ataupun direkam layar dan lain-lain sebagai bukti portofolio kamu itu pernah melakukan website tersebut. Ya mungkin memang tidak bisa kayak diklaim kayak ada mukanya Mas Zufar dan lain-lain misalnya ya, itu nggak apa-apa, itu kamu foto, kamu dokumentasikan, terus kamu rancang dalam PPT atau kamu punya website sendiri tuh buat naruh portofolio kamu, itu kamu rancang dengan rapi, atau misalnya kamu membuat fake project nih, kalau sebelum-sebelumnya nih websitenya misalnya udah nggak ada, kamu bisa membuatkan fake projectnya tentang sebuah website, kamu terus cantumkan dalam portofolio, kamu dokumentasikan, kamu tata dengan rapi, dan juga kamu jelaskan nih secara sedikit-sedikit nih dalam portofolio tersebut ini tentang apa, atau ini misalnya cara membuatnya gimana, tetapi bukan tentang tutorial ya, tetapi benar-benar kayak menjelaskan websitenya itu bergerak dalam bidang apa, dengan misalnya ada filter apa aja yang dalam situ gitu, atau bagian-bagian lainnya dalam sebuah website gitu. Terus cara menampilkannya dalam CV. Dan cara menampilkannya dalam CV ya itu tadi, ketika kamu udah buat nih portofolionya, kamu taruh linknya tuh di CV-nya ya dalam bentuk link yang pendek. Terus kemudian kalau di CV itu penulisannya jadi tugas atau project membuat website misalnya. Kamu bikin apa aja dalam website tersebut, tentang apa, itu dijelaskan kembali dengan rinci tuh di CV kamu. Membuat tentang website pendaftaran mahasiswa misalnya. Nah, di situ kamu ada informasi apa aja yang ditaruh, terus alatnya digunakan apa, terus misalnya seberapa lama kamu membuatnya, sampai seberapa efektifkah apa website tersebut itu digunakan gitu. Biasanya kan ada tes pengguna tuh kalau websitenya, itu juga dijelaskan seberapa efektifnya gitu, atau misalnya penggunanya itu ternyata udah berapa banyak gitu. Mungkin kurang lebih. Oke, terima kasih Mbak Dina jawaban. Gimana, Mas Julfa? Apakah ada question follow up? Sudah cukup. Oke. Berarti ternyata di CV itu bukan sekedar teks dong ya, Mbak. Kalau bisa ada pembuktian kayak portofolio gitu ya. Ya. Menarik, menarik. Untuk menampilkan CV-nya mungkin kayak tadi gitu, berseberapa efektif, kemudian dengan Mas Zulfa bikin CV tersebut, bikin website tersebut, goals-nya dan semuanya itu dicantumkan dalam CV. Seperti itu ya, Mbak. Ya, betul. Oke, Mbak Dina. Kita lanjut ke pertanyaan dari Muhammad Alfiansyah Saputra. Mbak Dina mau tanya, kalau kita Oke, Mbak Dina mau tanya, kalau kita ikut bootcamp,
di suatu platform, lebih baiknya dicantumkan di CV di bagian pengalaman atau di pendidikan ya, Mbak? Seperti itu, Mbak. Oke. Jadi Mas Alvin, saya tampilkan lagi ya, sebentar. Oke. Sebentar, saya tampilkan. Ya, bisa dilihat kalau misalnya kita punya tugas bootcamp, anggaplah ini misalnya ada bootcampnya ya. Bagian pendidikan itu hanya bagian pendidikan formal. Bagian pendidikan formal itu yang dicantumkan dalam bagian pendidikan. Jadi kalau misalnya pendidikan non formal itu masuknya dalam pengalaman pelatihan ya masuknya. Atau misalnya dalam apa di sini nih ada berbagai pengalaman nih misalnya pengalaman dalam ada berbagai pengalaman tidak hanya pengalaman kerja kamu cantumkan bootcampnya itu di sini gitu atau misalnya kamu udah punya pengalaman terus kamu punya pelatihan itu kamu bisa cantumkan bagian pelatihannya itu di bawahnya jadi benar-benar dibedakan antara si pendidikan, kalau pendidikan itu hanya pendidikan formal, tetapi kalau kamu punya pendidikan non formal itu dicantumkan pada bagian pelatihan ataupun misal dalam bidang sertifikasi gitu. Karena di slide-slide selanjutnya, nah slide selanjutnya ini juga ada bagian lainnya ya. Bagian CV itu tidak hanya pendidikan aja, tetapi ada juga bagian sertifikasi ataupun penghargaan ataupun misal di sini adalah pendidikan non formal atau bagian keterampilan nih. Keterampilan itu kan tadi lebih ke skill ya, jadi lebih kepada bagian sertifikasi ataupun pendidikan non formal. Kurang lebih seperti itu. Jadi beda bagiannya. Oke. Apakah sudah membantu? Oke, sudah dijawab katanya, Kak. Makasih, Kak. Ini ada satu pertanyaan terakhir kali ya, Kak. Dari Mas Julfar lagi nih. Katanya, misalnya saya keluar dari kampus karena pindah, gitu. Tapi saya punya pengalaman di kampus tersebut. Bagaimana cara menambahkan dalam CV? Gitu ke kasusnya. Boleh dibantu untuk menjawab? Oke. Eh, punya pengalaman di pindah di kampus. Pindah kampus. Oke, kalau Mas Zufar ini pernah pindah kampus dan punya pengalaman, itu nggak apa-apa, Mas, dicantumkan saja. Dicantumkan dalam CV itu pengalamannya tentang apa, kan di bawahnya itu kan ada bagiannya nih, bagian misalnya sekretaris himpunan mahasiswa misalnya. Nah, di bawahnya kan pasti ada namanya bagian instansinya, universitas, misalnya Universitas Indonesia tadi. Jadi jabatannya dulu baru bagian universitas. Jadi diletakkan aja sesuai dengan pengalaman itu terjadi di mana. Karena di universitas sebelumnya berarti yang dituliskan adalah di universitas sebelumnya. Walaupun udah pindah kampus, nanti dari HRD juga akan notice loh. Ini kok ada kampus lain, itu apa? Itu baru diceritakan di situ. Jadi baru akan dijelaskan ketika nanti sudah interview gitu. Sudah menjawab dari Mas Jufar? Oke, makasih banyak. Oke, berarti untuk masalah kampus ini, kalau misalnya pengalaman organisasi di kampus tersebut, cantumin aja, Kak. Karena itu melatih soft skill-nya gitu, Kak. Seperti itu, Mbak Dina. Oke, mungkin itu pertanyaan terakhir dari sesi pada siang hari ini. Sebelumnya, terima kasih kepada pemateri. Terima kasih Mbak Dina telah memaparkan materinya. Sebelum kita lanjut ke sesi selanjutnya, saya minta Mbak Dina untuk closing statement dari rangkuman yang tadi yang telah dipaparkan dan beberapa pertanyaan dari teman. Untuk closing statement-nya dipersilakan, Mbak. Oke, baik. Jadi ya teman-teman, saya harap misalnya dari informasi yang
dan informasi dan ilmu yang tadi telah saya sampaikan itu dapat diterapkan ya ketika kalian itu nanti membuat CV. Ya memang mungkin capek ya membuat CV berkali-kali kok nggak dipanggil-panggil, terus ini itu menjadi bahan koreksi kita. Kita bisa tuh berguru kepada orang lain yang mungkin lebih ahli dalam mengelola CV, atau misalnya kita ikut kursus sambil kita menunggu panggilan kerja. Jadi CV kita itu upgrade diri dan juga lebih meningkatkan peluang kita dalam suatu bidang pekerjaan. Dan juga jadi kalian ketika kalian memang benar-benar ingin diterima kerja itu memang benar-benar ujiannya tuh tidak mudah ya, benar-benar ada ujian untuk kesabaran ataupun misal terkait konsistensi. Kenapa? Karena ketika kita membuat CV setiap hari mungkin nggak dipanggil-panggil setahun 2 tahun atau misal bertahun-tahun nggak diterima, itu anggap saja kita itu ketika membuat CV itu kita sedang bekerja di perusahaan, kita sedang menerapkannya sebelum kita benar-benar terjun dalam dunia kerja. Karena kalau dunia kerja kan pasti full ya, dari pagi sampai sore. Nah, itu ya juga kalian bisa tuh kalian bagi waktu antara kita bikin CV-nya kapan, kita latihan nih kita mau kerja beneran gitu. Kita terapkan dalam membuat CV, kita rancang benar-benar dan membuktikan keseriusan kita dalam bidang pekerjaan yang kita lamar gitu. Dan jangan lupa CV itu tidak bisa digunakan untuk semua bidang, tetapi juga ada bidang-bidang lainnya yang perlu kalian perhatikan komposisi dalam suatu CV. Oke, mungkin kurang lebihnya seperti itu, Mas Abdul. Terima kasih teman-teman semuanya yang telah mendengar materi dari saya. Dari saya cukup sekian, dan saya kembalikan kepada Mas Abdul. Oke, terima kasih Mbak Dina atas closing statement. Oke teman-teman, sebelum kita mengakhiri sesi kelas ataupun sesi sharing session pada siang hari ini, acara selanjutnya yaitu adalah kita main game teman-teman. Game apa ini? Untuk gamesnya nanti akan dipandu langsung oleh Mbak Putri. Nanti dapat hadiah ya teman-teman, lumayan lah buat Ini jajan. yang tanya dapat hadiah enggak, Mas? Siapa? Aduh, aduh, gimana Ibu? Kan udah aku info itu di grup. Pemateri Riko sih Bu katanya mau minta Iya ikut. boleh. Iya. Oh boleh, oh, saya juga Pemateri boleh Bu. ikutan. Oh, pemateri ikutan, moderator ikutan, aku ikutan dong. Waduh. Oke, oke. Baik, apakah Mbak Putri sudah ada? Hadir. Oke, Mbak Putri, dipersilakan untuk memimpin games pada siang hari ini. Saya akan menjadi peserta soalnya. Oke, sekarang gantian ya Mas Abdul mau jadi peserta kali ini. Halo teman-teman, perkenalkan aku Putri sebagai pembawa kuis kali ini. Sebelumnya mohon maaf aku izin off cam karena sedang tidak memungkinkan untuk on cam. Nah, tadi setelah kita mendengarkan materi yang insya Allah bermanfaat, kali ini akan ada kuis yang berhadiah untuk 3 orang pemenang. Nih, jadi teman-teman, semisalnya merasa ada yang lebih cepat gitu, jangan khawatir karena kali ini ada 3 orang langsung yang bisa memenangkan kuis kali ini. Nah, untuk kuisnya akan di share screen oleh Karibda. Mungkin untuk Karibda bisa di share screen dari sekarang. Mungkin sama teman-teman eh, bisa dibuka dulu kuisisnya di web kuisis. Terus nanti di sini ada 140317 untuk kodenya silahkan dimasukkan. Ditunggu sampai eh, 15 15.23 mungkin ya. Ini teman-teman jangan lupa pada join karena untuk pemenang kali ini lumayan banyak. Jadi kesempatan teman-teman untuk menang juga lebih besar. Nanti untuk hadiahnya sendiri, insya Allah ada uang tunai dari Ibu.
Ini ada Kak Indah, Kak Hamid. Mas Abdul benar-benar ini ya. Jangan mau kalah sama Mas Abdul, guys. Kak Awaludin, Kak Alvin, Kak Zufar. Ayo teman-teman yang lain. Jangan lupa untuk join. Ini untuk kalau misalnya teman-teman memang susah untuk buka webnya di sini dari Mbak Rifda sudah mencantumkan linknya. Jadi teman-teman tinggal klik aja link itu nanti langsung tersalurkan ke